Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang jalur terpendek dalam riset operasi. Jadi kalau kita berbicara tentang jalur terpendek, sebenarnya kita hanya berusaha menemukan jarak atau bisa juga biaya yang kira-kira kalau kita lalui atau kita mengambil rute tersebut, kombinasi rute tentunya, nanti akan menghasilkan jarak atau biaya paling minim. Nah, ada beberapa jenis permasalahan terkait jarak terpendek. Ada yang fokus terhadap dua titik, ada ingin mencari semua pasangan titik. Jadi kalau misalnya kita punya 8, kalau saya ingin start dari 1, maka untuk semua 8 titik itu jarak terpendeknya mana saja. Kemudian ada juga jarak terpendek dari suatu titik ke semua titik lainnya. Nah, terdapat beberapa algoritma dalam penyelesaian jalur terpendek. Ada algoritma Dijkstra, kemudian ada Parcel. Jadi, untuk kali ini kita akan belajar tentang Dijkstra. Nah, untuk Dijkstra sendiri, ini ada beberapa definisi yang perlu diketahui. Nah, secara umum, walaupun dengan metode yang lainnya tadi ya, yang Warsal itu, untuk jalur terpendek itu memanfaatkan teori graf, atau kita menggunakan graf dalam ilustrasi masalah atau soal. Jadi harus paham dulu tentang graf, bahwa itu ada titik, kemudian ada sisi. Titik biasanya vertex ya, kemudian sisi adalah edge kalau bahasa Inggrisnya. Nah, tentunya tujuan kita adalah dari satu titik ke titik yang lain. Nah, sisi itu adalah yang menggambarkan atau mengilustrasikan hubungan antara titik itu. Apakah dari titik A ke titik B misalnya ada jalur kah? Kalau ada jalur berarti ada sisi. Kalau tidak ada jalur berarti tidak ada sisi. Nah, kemudian dalam graf ada dua jenis, ada yang berlabel dan tidak berlabel. Dalam kasus jalur terpendek kita pakai yang berlabel. Kemudian ada lagi namanya pembagiannya graf berarah dan tidak berarah. Jadi kalau dalam jalur terpendek semuanya dipakai. Nanti akan dijelaskan apa perbedaannya berarah dan tidak berarah. Nah, ini beberapa definisi yang perlu diketahui. Misalnya VG adalah vertex atau titik-titik. Nanti di sini digunakan sebagai untuk menyimpan atau menyimpulkan titik permanen. Kemudian adalah himpunan titik G. Yang ini yang jadi titik permanen ya, yang L. Dari VG menjadi L. Kemudian ada DJ, ini adalah total jarak atau cos yang digunakan. WIJ adalah bobot garis. Kemudian ini setelah diupdate. Nah, adapun algoritmanya, jadi kita ambil, ini adalah himpunan titik atau vertex, makanya notasinya V ya, vertex. Kemudian inisiasi, di sini pertama titik permanennya kosong, kemudian kita mulai dari I sama dengan 2. Jadi selalu start di titik vertex V1 ya, entah itu V1-nya di mana, yang jelas dinotasikan dalam selalu mulai dengan V1. Makanya I-nya dari 2. Oke. Makanya di sini 1, karena maksudnya dari titik 1 ke titik 2 berapa? 1 ke titik 3 berapa? Itu maksudnya. Nah, yang penting ini perhatikan. Pertama adalah kita menentukan titik permanen dulu. Titik permanen adalah titik yang kita pilih untuk dilalui. Jadi kan pemilihan titiknya itu bertahap. Misalnya kalau saya dari 1 sampai 8, berarti sampai ke 8 misalnya saya ke 2 dulu, ke 3 dulu. Nah, 2, 3 yang terpilih ini, itulah yang disebut dengan titik permanen. Nah, ada 2 ya pembagiannya. Jika dia titik tidak permanen, nah itu dihitung dulu DK terkecil. Kalau dia terkecil, maka dimasukkan menjadi titik permanen. Nah, untuk yang lain diupdate. Kira-kira begitu gambaran singkatnya. Jadi kita hitung dulu DI. Ini kan sudah ada DI ya. DI-nya sudah di atas. DI DJ ini sama. Bisa. Nah, DI-nya sudah kita punya. Nah, kalau kita cek D-nya sama ya. DK ini juga sama. Kalau dia terkecil, maka jadikan titik permanen. Oke. Selain titik permanen, update. Itu saja algoritma. Nah, misalnya ada soal seperti ini ada di buku, nanti bisa dicek. Bilang graf berarah, berlabel. Jadi berlabel ini maksudnya. Jadi sisinya ada bobotnya. Ada 3, artinya V1 ke V2 3, V2 ke
V4 cosnya 7 gitu. Itu berlabel. Kalau berarah ini ada panahnya. Nah, panah ini berarah ini maksudnya misalnya dari V2 ke V5 ada ya. Karena ada panah. V2 ke V4 juga ada panah. Tapi V2 ke V3 tidak ada. Karena panahnya itu V3 ke V2. Nah, kalau dia tidak berarah, nanti ini tidak ada panahnya. Artinya kalau dari V2 kita boleh mengasumsikan V2 itu bisa ke V4, ke V5 dan ke V3 karena tidak ada arahnya, tapi ada garis yang menghubungkan. Tapi kalau dia berarah, pada kasus V2 dia hanya bisa menuju ke V4 dan V5 karena sudah ditentukan arah. Itu yang membedakan nanti berarah dan tidak berarah. Tapi untuk menyelesaikan algoritmanya, pada soal yang berarah dan tidak berarah sama. Yang berbedanya nanti itu saja. Dia bisa kemana. Oke, solusi. Nah, pertama kalau mau mudah bisa buat matriks. Kalau tidak dibuat juga tidak apa-apa. Karena bisa, kalau tidak ada matriks ini, bisa langsung pakai gambar untuk melihat kos-kosnya. Jadi matriks ini juga dari gambar ya. Misalnya V1 ke V1 itu tidak ada. Kalau tidak ada, kita ganti dengan bilangan yang sangat besar. Dalam hal ini kita tulis tahingga. Oke, V1 ke V2 ada jalurnya. Ada, kosnya berapa? 3. Kita isi 3. V1 ke V3 ada jalurnya. Ada, berarah ke sini ya. Berapa jadinya? 9. Ya, gitu seterusnya. Oke, untuk langkah pertama, ingat ya per iterasi ya. Jadi kita ambil I sama dengan 0. Jadi seperti algoritma inisiasi dulu, L-nya kosong, titik permanen belum ada, ini himpunan V-nya. Oke. Nah, pada tahap awal pasti dipilih selalu titik permanen adalah V1 atau D1. D1 sama dengan 0. Ini diasumsikan ya. D1 sama dengan 0. Maka D yang lain itu diasumsikan diberikan nilai yang sangat besar. Dalam hal ini tahingga. Oke. Nah, kenapa tahingga? Karena kalau kita ikut algoritmanya, kan yang dipilih D1 terkecil. Ya kan? Maka 0 yang terkecil nanti diambillah sebagai titik permanen. Maka terjadilah ini diberi warna ya, karena dia terpilih sebagai titik permanen. Kemudian D1 tidak usah dihitung lagi. Kan begitu algoritmanya, kalau dia bukan titik permanen. Nah, ini. Nah, setelah dia dari titik permanen, kita lihat di sini D2 itu kan kalau di sini 3 ya. 3, boleh juga dari sini kan 3. Oke, dari V1 misalnya. Kan V1 sudah titik ininya ya. V1 sudah titik ininya. Nah, yang punya jalur ke V1, oke, yang punya jalur ke V1 itu adalah V2 dan V3. Oke, V2 dan V3. Nah, karena V2 dan V3, maka yang diupdate cuma D2 dan D3. Gitu ya. Jadi mengupdate-nya berdasarkan graf arahnya, yang label arahnya. Jadi kalau ada arah ke sana, ya berarti diupdate. Nah, kalau kasusnya tidak berarah, berarti kapan ada garis yang menghubungkan titik itu, ya silakan saja. Tapi kalau kasus berarah, ada garis dan diperhatikan ada tidak arah. Nah, D2-nya diupdate. Cara update-nya adalah dihitung saja cost-nya. Misalnya kalau dari sini cost-nya untuk D2 ya, itu cost-nya kan 3. Nah, tapi jangan langsung ditulis 3. Nah, dia setelah dihitung jumlahnya begitu, dibandingkan dulu dengan nilai sebelumnya. 3 kan nilai sebelumnya ini kan tahingga kan? Ini kan tahingga. Diambil minimumnya. Pastilah yang minimum 3. Begitu juga nanti untuk 9. Karena kan 9 D3 itu tahingga, minimumnya 9. 9 dari mana ya? Dari sini. Oke. Nah, lanjut ke iterasi 1. Nah, iterasi tadi 1 kan gini. Oke, kita sudah ambil 3 kita tandai. Ini sudah. Oke. Ini tadi yang cara update-nya seperti tadi ya. Sama. Maka kita cari yang paling minimum apa? Yang paling minimum adalah D2. 3 ya. Dari semua satu baris ini, 3 yang paling minimum. 1 tidak usah diupdate lagi karena sudah permanen. Maka kita masukkan V2 itu sebagai titik permanen. Masuk di L. Dia hilang di V. Ya kan? Masuk di L. Sehingga D2 sudah tidak ada lagi. Tinggal 9 tahingga. Oke. Nih. Jadilah D2 untuk. Nah, untuk untuk I sama dengan 2. Sama dengan 2. Yang kita punya sudah ini ya. Kita sudah punya ini.
V2 sebagai permanen, kemudian ada V yang lain, sisanya bukan permanen. Nah, kita hitung. Dari V2, pertama kita perhatikan, dia bisa berhubungan kemana kalau V2? V2 itu bisa ke V5 dan V4. Berarti yang akan diupdate D-nya itu adalah D4 dan D5. Oke? D4 dan D5. D yang lain itu sama. Jadi kita fokus misalnya D4. Nah, D4 itu sebelumnya tahingga, ya kan? Sebelumnya tahingga. Kemudian jarak untuk ke D4 dari V2 itu dari mana? Itu 10. 10 itu dari mana? 10 itu, nah ini gambarnya. Dari V1 kan V2 kan 3. Kan kita dari V2 tuh. Dari V2, maka 3 tambah 7, 10. Itu diambil 4. Oke. Oke. Atau bisa juga dari sini biar mudah mungkin. Karena kan dari V2 ini tadi titik permanennya 3, berarti 3 ditambah jaraknya dari 2 ke 4. Kan 2 ke 4 tadi kan 7. W-nya 7. Nah, berarti 7 tambah 3, 10. Oke, 3, 10. Sekarang D5. D5 sebelumnya jaraknya tahingga ya. Berarti belum pernah diupdate. Sama seperti D4. Nah, untuk menghitung jumlahnya 4, berarti 3 ditambah jarak dari V2, karena di sini tadi V2 ya. V2 ke V5. Berarti kalau mau pakai gambar juga boleh. V2 ke V5 itu 1. Nah, ini tadi V2 ke V5 1 berarti 1 ditambah 3. Oke. 1 tambah 3. Maka ini 4. Selebihnya tidak usah diupdate karena tidak ada jalur. Oke, kemudian kita cek yang minimum apa? Itu adalah D5, maka masukkanlah V5 sebagai titik permanen. Konsekuensi dari dia titik permanen, maka D-nya tidak ada. Oke, D-nya dihilangkan. Dia sudah tidak diikuti, kemudian jangan lupa beri tanda. Karena untuk kesimpulannya. Masuk lagi I sama dengan 3. Tadi kita sudah punya seperti ini. Kita start sekarang di V5. Di V5 kita cari lagi titik yang bisa menghubungkan, yang terhubung dengan V5. Itu ada V6 dan V4. V6 dan V4. Berarti kita akan mengupdate 6 dan 4. 6 dan 4 ini ya. 6 dan 4. Oke. 9 dari mana? Berarti 4 ditambah dengan jarak V5 ke V4. V5 ke V4 berapa tadi? V5 ke V4 itu 5. Berarti 4 ditambah 5, 9. Itu mendapatnya 9. Oke, kemudian D6 berarti 4 ditambah jarak dari D5 ke D6. V5 ke V6, maaf. V5 ke V6 itu adalah 9. Ya. 9. Berarti, salah ini ya. Berarti di sini 13 harusnya. 13 di sini. 9 tambah 4, 13. Ya. Ini harusnya 13. Oke. 13. Benar ya. 4 V5 9. Iya, 13, maaf. Harusnya 13. Ini harusnya 13 ya. Harusnya 13. Nanti tinggal diganti saja. Tinggal 13. Oke. Maka yang terpilih di sini adalah 9 ini ya. Minimum. Masukkan berarti D4. Berarti V4 yang masuk ini. Maka sisa ini. D6. Oke. Nah, berikutnya. Vertexnya V4 tadi. Nanti kita fokus lagi ke V4. Kita lihat titiknya yang berhubungan. V4. V4 itu bisa ke V6, bisa ke V7. Oke. Berarti yang akan kita update adalah 6 dan 7. 6 dan 7. Nah, 6. Dari sini tadi ya. Dari sini 9 ditambah ke 6. Ya, V4 9 ditambah ke 6 ini tadi ya. Jaraknya kalau tidak salah tadi 2, berarti 9 tambah 2 11. Oke. Kemudian D7. D3 enggak usah diupdate ya karena tidak ada jalur. Yang ketujuh itu tadi 9 ditambah 9 tambah 8.
Oke, V4 ke 7. Berarti 17. Ini sudah 17. Oke, cari minimum. Berarti minimumnya 9. Saya ambil. Oke. Nah, kalau ada yang sama, misalnya tadi ini sama ya. Ini dipilih salah satu saja. Serah. Nah, ini kebetulan salah satunya lagi terpilih lagi. Ambil 9, tandai dia. Berarti, oh ini salah ya. V3 harus. V3. V3 berarti ini V3 masuk ke permanen, maka D3 hilang. Tinggal D6. Nah, berikutnya, masuk ke transfernya ini yang kita punya. Kita akan start dari V3. Dari V3 kita cek dulu ada jalur tidak. V3 itu ada 2 jalur, 3 ya, ke V3, V2, V4, V5. Tapi V2, V4, V5 itu semua sudah titik permanen, sehingga tidak bisa lagi dilalui. Oleh karena itu, pada saat titik V3 dianggap tidak ada yang perlu diupdate. Oke, maka tetap 11 dan 17. Oke, kita langsung pilih yang minimum 11, berarti masuklah D6 atau V6. Oke, kemudian dihitung sisa 17. Nah, kalau sisa 17, berarti V6 dan V7. Dari V6 kita lihat satu-satunya yang belum terhubung kan ke V7. Ya sudah, berarti tinggal 11 ditambah jarak 6 ke 7. 11 ditambah jarak 6 ke 7, 11 tambah 4, 15. Ya ini. Maka di sini jadi 15. Kemudian kita isi di sini karena tinggal satu-satunya dan dia menjadi permanen, kita beri tanda. Maka solusi cara baca atau interpretasi dari solusi jarak terpendeknya itu mulai dari yang paling bawah yang diberi tanda atau titik permanen terakhir, mulai dari V7. Nah, kalau kita lihat ada perubahannya, maka kita ambil V7. Kemudian titik tanda pada baris kelima itu jatuh di V6 itu 11. Perhatikan ada perubahan atau tidak. Kalau ada perubahan ini kita ambil, kita tulis V7 V6. Kemudian baris berikutnya 9 itu adalah V3. Ternyata di sini dengan sebelumnya tidak ada perubahan. 9 9. Berarti ini tidak diambil. Oke, tidak diambil. Tempati. Berikutnya adalah V4. Ini ada perubahan 10 9. Nah, makanya diambil. Masukkan V4. Kemudian V5, kita lihat. Nah, ini diambil, ada perubahan dengan sebelumnya. Sehingga kemudian V2, kemudian V1 tentu diambil, karena dia titik start. Jadi, kalau dari gambar, rute terpendek adalah ke sini, ke sini, V5, kemudian ke V4, V6, baru V7. Inilah solusi jalur terpendek. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.